Oke, selamat datang semuanya di video materi praktikum pemrograman berbasis objek modul 1, yaitu pengenalan dan dasar Python. Perkenalkan, saya Ahmad Jono Fadilah Ramadan dengan kode asisten Yon, dan teman saya Muhammad Irfan Al-Rashid dengan kode asisten Fan. Kami akan membawakan materi pada modul 1 ini. Nah, tujuan praktikum untuk modul 1 ini adalah untuk memahami tipe data dan operator dalam Python, mengetahui cara menginput data dari keyboard user, mengetahui konsep logika dan seleksi kondisional, mengetahui sintaks dan logika pemrograman, serta menerapkan sintaks dan logika pemrograman tersebut. Nah, sejarah singkat Python. Python adalah bahasa pemrograman multifungsi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Nah, bahasa Python ini mengedepankan untuk prototyping. Jadi, bahasa ini dibuat untuk memiliki kemampuan penanganan kesalahan yang baik dan mengutamakan sintaksis yang mudah dibaca. Jadi, apabila dibandingkan dengan bahasa C yang dipelajari di praktikum sebelumnya, di Python ini misalkan tidak ada tanda titik koma untuk memudahkan pembacaan. Nah, untuk IDE atau Integrated Development Environment, kita untuk praktikum PBO ini akan menggunakan IDE Visual Studio Code. Selanjutnya, langsung saja ke materi. Pertama itu ada print statement. Nah, print statement ini pada bahasa pemrograman Python digunakan untuk menampilkan variabel, teks, ataupun hasil perhitungan. Pada contohnya, print secara laboratori dan print operasi, yaitu 3+4. Selanjutnya ada tipe data angka. Tipe data angka ini adalah ada int atau integer yang merupakan bilangan bulat dan float atau floating point yang merupakan bilangan desimal. Nah, contohnya untuk bilangan bulat ini ada 25 dan bilangan desimal itu ada 0,1717. Selanjutnya ada tipe data string. Selain tipe data yang berkaitan dengan angka, Python juga dapat mengenali tipe data yang terdiri dari rangkaian karakter Unicode. Pada Python, tipe data ini termasuk dalam kelas str atau strings. Contoh, kita punya variabel kata 1 yang berisi saya programmer dan variabel kata 2 yang berisi yang sedang belajar Python. Apabila kita gabungkan menggunakan sintaksnya itu print kata 1 plus kata 2, ini ada di materi string concatenation, ada di modul. Nanti outputnya akan saya programmer yang sedang belajar Python digabung. Selanjutnya ada operator aritmatika. Aritmatika itu ada penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian, floor division, modulo atau sisa bagi, dan pembandingan. Nah, selanjutnya pada program komputer itu ada saatnya program akan membutuhkan input dari user. Nah, untuk mencapai hal ini sudah disediakan fungsi input oleh Python. Nah, secara default Python ini akan menganggap inputan itu merupakan tipe data string, sehingga apabila kita ingin membutuhkan input dalam tipe data lain, kita harus secara eksplisit menuliskan tipe data input yang kita inginkan. Contohnya ada di samping, yaitu apabila kita menginginkan input integer, ada tulisannya int input masukkan nilai alas, atau apabila kita ingin float, kita bisa tulis float input masukkan nilai tinggi. Nah, sebelum ke bagian selanjutnya, yaitu seleksi kondisional dan perulangan, kita akan simak dulu live coding oleh Bang Irfan. Silakan Bang Irfan. Oke, kita masuk ke contoh. Pada kali ini kita akan mengeluarkan output ABC menggunakan perintah print. Print itu modelnya simple ya, cuman ada kata print, buka kurung, dan tanda kutip 2. Kita tes running, dia akan keluar kata-kata yang ada di dalam tanda kutip, yaitu ABC. Oke, selain hanya satu string, print itu juga bisa mencetak 2 string. Misal seperti ini.
Untuk string pertama itu misal kita tulis lab, tambah untuk string keduanya kita tulis ya. Nah, outputnya bagaimana? Outputnya seperti ini, lab ya. Dan kita juga bisa ngeprint sebuah angka atau integer dengan cara seperti ini, tanpa kutip, dan menghasilkan output seperti ini yang ada di dalam buka tutup kurung ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggabungkan string dengan angka atau integer. Oke. Untuk stringnya kita kasih share. Dan angkanya kita kasih 2022. Kita lihat outputnya bagaimana. Ternyata terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena di sini untuk kata saya bertipe string, dan untuk angka 2022 ini bertipe integer. Kalau string dan integer digabung maka akan terjadi error. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita menjadikan angka 2022 ini yang bertipe integer menjadi string. Solusinya adalah seperti ini. Untuk solusi pertama, kita bisa menambahkan kutip di angka yang bertipe integer. Ini kita komen dulu karena error. Nah, dia baru bisa terprint kalau dua-duanya adalah string. Seperti itu. Untuk solusi kedua, kita bisa merubah tipe variabel integernya secara langsung. Seperti ini. Kita rubah langsung menjadi string dengan str yang di dalamnya adalah angka yang tadi 2022, dan hasilnya adalah tetap sama, saya 2022. Oke, mungkin untuk contoh kali ini seperti itu saja. Bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke contoh tipe data angka. Kali ini kita akan melihat atau mengecek tipe dari suatu variabel angka. Nah, cara mengeceknya itu kita menggunakan fungsi type. Nah, type itu kita letakkan di dalam print, dan di dalam type kita letakkan variabel. Itu. Di sini ada tipe integer dan tipe float. Kita akan melihat apakah 5 ini benar-benar bertipe integer dan 2,3 ini benar-benar bertipe float. Kita akan buktikan dengan merunning programnya. Nah, ternyata benar untuk yang pertama itu yang bilangan integer benar-benar bertipe integer, dan yang untuk kedua ini yang 2,3 ternyata bertipe float. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya. Pada contoh kali ini, kita akan mencetak sebuah huruf dari sebuah kalimat. Di sini sudah ada variabel yang telah diberikan sebuah kalimat atau string. Nah, di sini kita akan mencetak huruf pada indeks kedua dengan ekspektasi yang keluar adalah huruf A. Kenapa huruf A bukan huruf E? Karena indeks di Python itu dimulai dari angka 0. Nah, di sini 0,
0, 1, 2. Nah, di sini tepat pada huruf A. Coba kita running apakah outputnya adalah huruf A. Ternyata benar, outputnya adalah huruf A. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga udah ada variabel yang dikasih nilai string juga. Kalimatnya seperti ini. Kita akan mencetak huruf pada indeks ke-14. Kita hitung dulu indeksnya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 itu berada di huruf R indeks 14 atau indeks terakhir. Nah, ekspektasi kita adalah huruf R. Ternyata benar, yang keluar adalah huruf R. Bagaimana jika kita mencetak indeks di luar range-nya, range dari kalimat ini? Kalimat ini kan range-nya cuma 14 indeks. Bagaimana kita mencetak 15 indeks ini? Indeks ke-15, maaf. Ekspektasi kita adalah outputnya error. Nah, ternyata benar, error dengan status errornya out of range, seperti itu. Pada contoh selanjutnya, kita akan melakukan operasi matematika di Python. Operasi matematika di Python tuh kurang lebih ada plus, ada kurang, ada kali, dan pembagian, bagi. Nah, untuk plus dan kurang seperti biasa, di sini ada bilangan integer yang nilainya 5, ada bilangan float yang nilainya 6,9. Hasilnya bisa dilihat di samping ini, 1,9, min 1,9, dan seterusnya. Nah, kalau untuk pembagian ini, pembagian seperti biasa juga, dan hasilnya akan menjadi 0,72 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu di bawahnya ada pembagian pembulatan ke bawah, yaitu dengan dua slash seperti ini. Nah, yang tadinya 0,72 dan seterusnya akan dibulatkan ke bawah menjadi 0,0. Yang terakhir itu ada modulo. Nah, modulo itu contohnya misalkan 34 modulo 5. Artinya sisa bagi dari bilangan-bilangan ini. Nah, sisanya ialah 4. Coba kita running apakah hasilnya sama. Nah, ternyata hasilnya sama ya. 11,9 sampai 4 ini hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan. Perbandingan seperti biasa, ada kurang lebih, ada kurang lebih sama dengan, ada tidak sama dengan, dan sama dengan. Nah, kalau kita cek ini 10 lebih dari 9 bernilai benar, 20 kurang dari 23 bernilai benar juga, dan kita lihat 4 sama dengan 20 tidak benar, dan 31 tambah 35 lebih dari sama dengan 100 salah, dan sebaliknya 31 ditambah 35 apakah kurang dari 100 maka bernilai benar. Nah, kita coba dengan tidak sama dengan. 1 tidak sama dengan 1, maaf ini bukan true, ini false. Nah, terus ada perbandingan string juga nih. Perbandingan string, yang pertama ada kata saya dengan huruf kapital. Apakah sama dengan saya dengan huruf kecil? Ternyata hasilnya adalah salah. Kalau dua-duanya kapital, maka bernilai benar. Coba kita cek. Nah, ternyata benar ya. 10 lebih dari 9 true, 20 kurang dari 23 true, 4 sama dengan 20 salah, lalu 31 tambah 35 lebih dari 100 salah, 31 tambah 35 kurang dari 100 benar, dan seterusnya ya. Oke, kita masuk ke input. Nah, di input ini
kita cuman ada variabel dan tambahkan perintah input. Di sini masukkan umur Anda. Nah, nanti kita akan ngecek type dari variabel tersebut. Pertama kita coba input dulu deh. Kita coba input. Masukkan umur Anda 20. Nah, ternyata dari 20 yang kita isi tadi, tipenya itu adalah string, bukan integer. Nah, nanti biasanya akan berdampak ke operasi aritmatika. Coba kita cek ya. Kita membuat variabel tahun lahir dengan operasi aritmatika 2021 dikurang umur yang tadi kita input. Berarti kan harusnya 2021 dikurang 20. Kita cek. Kita masukkan 20. Nah, ternyata terjadi error. Kenapa terjadi error? Di sini kita masih tahu umur itu variabel yang bertipe string. Caranya adalah kita harus mengubah variabel umur ini menjadi integer. Kita rubah jadi integer. Maka sudah tidak ada error. Kita masukkan umur 20 string dan ternyata masih error. Tetapi errornya sudah bukan di line 6. Dia berpindah ke line 8 dengan error bukan integer. Di sini tahun lahir merupakan tipe integer. Nah, kita harus merubah integer ini menjadi string. Caranya sama. Oke, kita sudah rubah menjadi string. Kita coba run dulu. Masukkan umur. Nah, di sini tidak ada error karena sudah memenuhi aturannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari modul 1 ini, yaitu seleksi kondisional dan perulangan. Nah, daftar materi pada bagian kedua ini ada seleksi kondisional yang terdiri atas statement if, else, dan if, elif, else. Selanjutnya ada perulangan yang terdiri atas perulangan for, while, dan for bertingkat. Dan selanjutnya ada kontrol perulangan yang terdiri atas break, continue, pass, while else, dan for else. Langsung saja ke yang pertama, yaitu seleksi kondisional statement if. If ini digunakan untuk melakukan pengujian suatu kondisi yang kita inginkan. Nah, sintaksnya itu if kondisi, apabila kondisi terpenuhi atau bernilai true, statement yang ada di blok if ini akan dijalankan. Nah, kondisi ini adalah ekspresi nilai yang dibandingkan. Jika kondisi bernilai true, maka statement akan dijalankan. Jika kondisinya bernilai false, maka statement tidak akan dijalankan. Di sini kita ada contoh program. Program ini pertama meminta input dari user bertipe float yang nantinya akan di-store di variabel IP. If IP lebih besar sama dengan 3,5, apabila IP-nya lebih besar sama dengan 3,5, maka program akan menjalankan perintah yang ada di blok if, yaitu perintah print selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar IP yang diinputkan tadi. Langsung saja kita ke contoh outputnya. Ada dua kasus. Yang pertama itu apabila kita menginput IP yang lebih besar daripada 3,5, lebih besar sama dengan 3,5. Nah, pertama kita contohnya dimasukkan 3,7. Karena 3,7 ini lebih besar sama dengan 3,5, maka syarat dari if ini itu terpenuhi. Maka dari itu program akan memprint pesan yang ada di blok if ini, selamat Anda lulus cum laude. Di sisi lain, apabila kita mencoba menginputkan nilai IP yang lebih kecil daripada 3,5, maka program akan mengskip perintah yang ada di blok ini dan langsung saja
memberi pesan semangat terus ya. Beda dengan yang di sebelahnya. Selanjutnya ada if, elif, dan else. If dan else digunakan untuk melakukan pengujian suatu kondisi. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka programnya akan masuk ke blok else. Sintaksnya ada if kondisi, apabila kondisi terpenuhi atau true akan menjalankan yang di sini, apabila false akan dijalankan yang ada di blok else. Nah, jika kondisi bernilai true, maka statement yang di sini if di sini akan dijalankan. Apabila false, maka statement else akan dijalankan. Di sini kita ada contoh, mirip ya programnya seperti yang disebut contoh sebelumnya, hanya ditambahkan sedikit. Pertama, kita diminta untuk memasukkan nilai IP. Apabila IP-nya lebih besar daripada 3,5, maka program akan menjalankan perintah print selamat Anda lulus cum laude. Apabila kita menginputkan nilai yang lebih kecil daripada 3,5, maka program akan masuk ke blok else dan memprint pesan Anda lulus dengan IP. Langsung saja ke contoh. Kita masukkan IP 3,5. Nah, 3,5 ini kan besar sama dengan 3,5 kan, sama juga termasuk karena operasi perbandingannya besar sama dengan. Maka dari itu kondisi terpenuhi dan program menjalankan perintah yang ada di blok if. Di sisi lain kita memasukkan IP 3,2, otomatis yang di if di sini kondisinya tidak terpenuhi dan program langsung ke statement else dan memprint pesan Anda lulus dengan IP sebesar 3,2. Nah, terakhir ada di seleksi kondisional, terakhir ada if, elif, dan else. If, elif, dan else ini digunakan untuk melakukan pengujian yang lebih dari satu kondisi. Sintaksnya seperti ini. Nanti langsung saja ke contoh. Apabila statement 2 di sini tidak terpenuhi, apabila kondisi 1 ini tidak terpenuhi, maka program akan mengecek kondisi 2. Apabila kondisi 2 terpenuhi, masuk ke statement 2. Apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan skip menuju blok else dan menjalankan statement yang ada di blok else. Lanjut ke contoh. Ini ada contoh programnya, mirip juga sama yang 2 tadi. Jadi pertama itu program meminta nilai IP atau IP. Nah, apabila IP ini lebih kecil daripada 1,5, maka program akan menuju blok if dan memprint Anda tidak lulus. Apabila lebih kecil dari 3,5, akan memprint pesan Anda lulus dengan IP sekian. Apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka IP-nya tidak lebih kecil dari 1,5, IP-nya tidak lebih kecil daripada 3,5, maka program akan menuju statement else dan memprint pesan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar sekian. Nah, contoh langsung aja ke contohnya. Yang pertama kita cobakan input 1,35. Nah, program kan pertama mencek ke if. Nah, IP-nya itu ternyata 1,35. Oh, ternyata benar 1,35 itu lebih kecil daripada 1,5, maka program akan langsung masuk ke blok if dan memprint pesan Anda tidak lulus. Untuk kasus kedua, kita menginput IP 3,21. 3,21 ini ternyata di if saat dibandingkan sama 1,5 tidak memenuhi. Lanjut ke elif. Waktu di elif sini dibandingkan lagi 3,21 ini dengan lebih kecil daripada 3,5. Oh, ternyata benar. Karena dari itu program akan memasuki blok elif dan memprint pesan selamat Anda lulus dengan IP sebesar 3,1. Terakhir kita masukkan nilai IP 3,52. Balik lagi dari atas, 3,52 lebih kecil kan daripada 1,5? Ternyata enggak, lanjut. 3,52 lebih kecil kan daripada 3,5? Lanjut. Nah, karena kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program langsung ke blok else dan memprint pesan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar 3,52. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kontrol perulangan. Pertama itu di kontrol perulangan ada break. Break ini digunakan untuk menghentikan perulangan dengan sintaks seperti berikut. Nah, untuk contohnya,
pertama itu kita ada variabel X yang berisi string santuy. Lalu kita ada perulangan pertama, forward in variable X, print word. Nah, jadi perulangan pertama ini untuk memprint setiap huruf yang ada di string santuy ini. Nah, if word sama dengan X kurung siku 2, maka break. Nah, kalau ini itu apabila selama perulangan pertama ini telah mencapai indeks kedua dari variabel X, maka eksekusi break. Dengan break tereksekusi, maka perulangannya terhentikan. Jadi hanya di print sampai di indeks 2, yaitu huruf A. Jadi untuk di perulangan pertama itu dia ngeprint santuy, si string santuy ini per huruf S, yaitu indeks 0 S, indeks kedua indeks 1 indeks kedua A. Nah, selama perulangan ini si if ini digunakan apabila sudah mencapai indeks A, maka di break ini maka perulangannya berhenti, hanya mencapai SEA. Nah, continue ini digunakan untuk melanjutkan dari sebuah perulangan yang terhenti dan kita melanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi ini sama dengan perulangan ya. Nah, mirip seperti contoh sebelumnya, kita ada list SEA yang berisi makan, minum, ngoding, tidur, dan repeat. Lalu ada perulangan pertama yaitu forward in list SEA ini. If word sama dengan SEA, index 2, continue, print word. Nah, jadi sama sebenarnya seperti contoh sebelumnya, di mana kita ini memprint setiap elemen yang ada di list SEA ini. Tapi apabila dalam perulangan tadi sudah sampai ke indeks 2 di statement if ini ngoding, yang indeks 2 itu yang ngoding pada list SEA, maka kita itu eksekusi continue. Nah, dengan mengeksekusi continue ini hasilnya saat kita print setiap elemen yang elemen yang ada di list SEA ini tidak ada string ngoding karena perintah continue tadi. Nah, pass ini digunakan untuk operasi yang bersifat kosong atau nol. Tidak ada yang terjadi saat digunakan. Biasanya pass ini digunakan saat kita ingin melakukan sebuah statement di tengah-tengah perulangan atau saat perulangan berjalan. Nah, seperti ini ya sintaksnya. Nah, untuk contohnya, pass ini contohnya persis seperti continue sebelumnya, tapi bedanya di sini kita tambahkan pass dan suatu perintah. Nah, apabila kita tambahkan pass di sini di tengah-tengah perulangan ini dengan syaratnya apabila perulangan ini telah mencapai indeks 2, maka si program itu memprioritaskan si pass ini sebelum melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, alhasil di output itu pertama itu perulangannya ngeprint makan di print, minum di print. Nah, sesudah di indeks 2 ini program menjalankan pass terlebih dahulu, jadi menambahkan ini pass sebelum lanjut ke ngoding, tidur, dan repeat. Nah, while else ini di dalam perulangan while kita dapat menggunakan else, yang dimana apabila kondisi ini menjadi false maka else akan dijalankan. Nah, sintaksnya seperti ini. Nah, untuk while else ini mirip ya, contohnya seperti yang di while biasa tadi, tapi menggunakan increment berbarengan dengan statement else. Jadi untuk di contoh output kita kan mengulangi sebanyak 3 kali ya. Jadi yang awalnya x ini nilainya 1 akan berincrement menambah jadi 2, menambah menjadi 3 hingga pada akhirnya si x ini tidak memenuhi lagi kondisi while, sehingga ditambah dengan perulangannya berhenti akan masuk ke blok else dan memprint pesan perulangan telah selesai. Seperti itu. Nah, untuk for else ini biasanya digunakan untuk melakukan pencarian. For akan melakukan perulangan sampai kondisi if terpenuhi. Kemudian program akan menjalankan if statement. Nah, seperti itu. Nah, untuk contohnya benar ya seperti di slide sebelumnya. For else itu biasanya digunakan untuk pencarian. Nah, di sini kita ada forward in ABCE. Berarti kan untuk si pulangannya itu mencari di setiap huruf
pada string A, B, C, D ini. Nah, apabila if word sama dengan E, maka akan memprint pesan tetap semangat belajar, lebih giat lagi, lalu di break. Nah, tapi apabila selama perulangan ini tidak menemukan syaratnya tidak terpenuhi seperti di contoh kedua ini, maka program akan memprint atau menjalankan statement yang ada di blok else. Nah, untuk di contoh ini print selamat Anda lolos ke babak selanjutnya. Nah, program ini masuk ke blok else karena selama perulangan forward in ABCD ini, si conditional if word sama dengan D ini tidak terpenuhi. Maka dari itu program itu masuk ke blok else. Bisa dilihat ya perbedaan output antara apabila si if ini terpenuhi dan apabila if-nya tidak terpenuhi. Pada kasus kali ini kita akan memasukkan nilai IP yang bertipe float. Nah, nantinya nilai IP ini akan dibandingkan di dalam if kondisional apakah dia lebih dari 3,5 atau tidak. Jika lebih dari atau sama dengan 3,5, maka dia akan memproses print selamat Anda lulus cum laude dengan nilai IP yang kita input. Nah, lalu di bawahnya ada proses print semangat terus ya, seperti itu. Oke, kita coba running aja. Kita masukkan nilai IP, misalkan 3,6. Nah, 3,6 ini memenuhi kondisi ini. Kondisi di mana 3,6 lebih dari sama dengan 3,5. Maka statement yang di dalam if ini akan diproses dan akan memproses line di bawahnya juga. Kalau ada yang nanya kenapa sih yang print semangat terus ini selalu diproses, karena perintah print ini tidak termasuk ke dalam statement if. Kalau dia masuk ke dalam statement if itu tandanya adalah dia rada menjorok ke dalam, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke codingan if else. Codingannya hampir sama kayak tadi, tapi bedanya di sini ada else. Nah, apa sih maksudnya else itu? Else itu akan diproses kalau inputan kita tidak memenuhi kondisi yang ada di if kondisional ini. Kita langsung praktekkan aja. Kayak tadi, misalkan kita masukkan 3,6, maka yang akan diproses adalah yang statement pertama, yaitu print selamat Anda lulus cum laude dengan nilai IP yang kita input. Nah, apa jadinya kalau misalkan kita menginputkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di if kondisional, misal 3,4. Nah, yang akan diproses adalah statement kedua, statementnya si else, yaitu statement print Anda lulus dengan nilai IP yang kita input. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa lanjut ke if else. Nah, bedanya adalah di sini ada tambahan elif. Sama seperti else, tapi bedanya elif ini mempunyai kondisi juga seperti if. Apa yang dimaksud dengan elif? Bila kondisi di if tidak dipenuhi, maka dia akan mengecek ulang di elif. Apabila elif juga tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam statement else. Jika statement else tidak terpenuhi juga, maka tidak ada yang statement yang diproses. Oke, kita coba misalkan 1,2. Nah, yang keluar adalah Anda tidak lulus atau sama dengan statement pertama. Kenapa seperti itu? Karena 1,2 kurang dari 1,5 telah memenuhi kondisi
di if. Makanya dia memproses statement 1. Nah, apabila kita menginputkan 3,4, maka yang keluar adalah statement 2, yaitu statement selamat Anda lulus dengan nilai IP yang kita input tadi. Kenapa bisa begitu? Pertama, 3,4 masuk ke kondisi if. Dia akan diperiksa apakah 3,4 itu kurang dari 1,5. Nyatanya enggak kan? Makanya dia pindah ke elif dan dicek lagi apakah 3,4 kurang dari 3,5. Hasilnya benar, maka statement di elif diproses. Kita coba yang terakhir, yaitu yang lebih dari 3,5, 3,6. Nah, yang diproses adalah statement 3 karena dia tidak memenuhi kondisional di if ataupun di elif, seperti itu. Kita akan lanjut di perulangan for. Nah, kali ini ada variabel yang sudah diisikan dengan list. Listnya isinya ada makan, ada coding, ada tidur, dan yang terakhir adalah repeat. Kali ini tugas kita adalah menampilkan elemen-elemen yang di dalam list ini ke dalam output. Nah, kita akan menggunakan perulangan for. Pertama kita set dulu item in sea. Nah, lalu kita print itemnya. Nanti akan keluar secara terurut seperti ini. Untuk yang range, pertama kita set dulu i di dalam range 4. Nah, nanti kita akan print i-nya. Maksudnya range 4 berarti dia diulang selama 4 kali, berawal dari indeks 0. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Setelah for, kita akan masuk ke perulangan while. Nah, di while ini kita akan menginput masuknya banyak masukan banyaknya peluang, input banyaknya peluang. Nah, akan kita taruh di variabel x dan kita akan set y sama dengan 0. Lalu ada perulangan while yang dimana kondisinya y kurang dari x, maka akan memproses statement print selamat datang di praktikum PBO. Lalu jangan lupa pakai incrementnya y sama dengan y plus 1. Kita coba input, kita coba running. Masukkan banyak perulangan, saya pengen 3. Maka akan keluar selamat datang di praktikum PBO selama 3 kali. Nah, kenapa bisa seperti ini? Alurnya pertama kan kita input x, berarti di sini nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 0. Maksudnya kondisi ini adalah ketika y kurang dari x, maka perulangan tetap berjalan. Jadi kalau misalkan y-nya udah lebih dari x, maka perulangan ini akan berhenti dengan sendirinya. Kita cek dulu, x sama dengan 3, y sama dengan 0. Masuk ke kondisi while. Y-nya kan 0, 0 kurang dari 3, berarti memenuhi dan akan memproses statement print selamat datang di praktikum PBO. Setelah memproses ini, y akan diincrement atau ditambahkan dengan 1. Maka di sini y-nya akan bertambah. Yang tadinya y sama dengan 0, jadi y sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Maka kalian akan mempunyai y sama dengan 1. Nah,
kita coba lagi. Y sama dengan 1. 1 kurang dari 3 masih memenuhi, berarti dia akan melakukan proses pada statement. Nah, lalu Y-nya akan diincrement lagi, akan ditambah dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini Y sudah sama dengan 2. Nah, 2 kurang dari 3 masih memenuhi, berarti statement di dalam while ini masih diproses. Setelah diproses, maka di-increment atau ditambahkan lagi. Jadi, Y sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi, Y sama dengan 3. Nah, setelah Y sama dengan 3, masuk ke kondisi while, kita cek lagi. Apakah 3 kurang dari 3? Jawabannya salah. Maka, perulangan while ini berhenti dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di perulangan for bertingkat. Di sini kita lihat ada variabel kendaraan yang berisi list dengan isi listnya mobil ada, pesawat ada, motor ada. Dan ada variabel jumlah yang isinya 1, 2, dan 4. Lalu di sini ada perulangan for seperti biasa yang ada setnya X dengan range-nya variabel kendaraan, terus ada perulangan for yang setnya Y dengan range-nya variabel jumlah. Lalu dia ada statement yang berisi print X, Y. Hasil outputnya ialah sebagai berikut. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Pertama, for pertama akan mengolah set X di indeks pertama kendaraan. Indeks pertama variabel kendaraan yaitu mobil ada. Nah, masih di mobil ada, lalu jalan ke perulangan for yang kedua yaitu set Y for Y in jumlah. Nah, indeks pertama dari jumlah ialah 1. Lalu masih di mobil ada, lanjut ke perulangan for Y yang kedua yaitu indeks kedua dari jumlah yaitu 2. Lalu indeks terakhir dari jumlah dari variabel jumlah adalah 4. Maka dia masuk ke mobil ada. Setelah perulangan Y selesai, maka kembali lagi ke perulangan X. Selanjutnya adalah pesawat ada. Nah, pesawat ada, lalu lanjut ke perulangan Y lagi dari indeks 0 atau indeks pertama dari variabel jumlah yaitu 1. Sampai seterusnya, sampai ke motor ada sama dengan 4. Itu. Selanjutnya kita masuk ke kontrol perulangan. Di sini ada variabel X yang isinya adalah kata sebagai berikut, santuy. Terus ada perulangan word in X. Lalu print word if word sama dengan X indeks kedua. Jika word sama dengan indeks kedua, maka break atau perulangannya berhenti. Nah, kalau bisa dilihat di sini indeks kedua itu A. Jadi setelah ketemu A, maka perulangan itu akan berhenti. Jadi yang muncul hanyalah sea. Hanya 3 huruf saja. Apabila kita rubah indeksnya menjadi 4, maka dia akan berhenti setelah ketemu huruf ini huruf indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan berhenti setelah ketemu huruf T. Karena T merupakan indeks keempat. Berarti yang dicetak cuman ini doang nih. Maaf. Cuman ini. Apakah benar?
ya yang dicetak hanyalah itu. Nah, itu untuk kondisi break. Kita lanjut ke kondisi continue. Di sini perhatikan lagi ada variabel yang isinya list sebagai berikut. Lalu ada perulangan yang yaitu fourth word in SEA. Nah, if word sama dengan SEA indeks kedua, maka dia akan continue. Lalu dia akan print wordnya. Nah, di sini kan SEA itu ada mempunyai atribut makan, minum, coding, tidur, dan repeat. Makan itu indeks ke-0, minum itu indeks ke-1, coding itu indeks ke-2, tidur itu indeks ke-4, dan repeat itu indeks ke-5. Karena dia continue, indeks kedua hilang dari list. Jadi yang dicetak hanyalah makan, minum, tidur, dan repeat. Kalau continue itu menghilangkan menghilangkan atribut list, salah satu atribut list sesuai dengan kondisinya. Lanjut ke kondisi pas. Untuk listnya sama ya. Nah, ini word, apabila word sama dengan SEA indeks kedua, maka dia akan pass atau null. Nah, setelah pass atau null ini, dia akan ngeprint ini pass, lalu ngeprint seperti biasa. Kalau dilihat ini kan indeks kedua, berarti indeks 0, indeks 1, lalu ketemu indeks kedua. Nah, indeks kedua ini tadinya kan coding, tapi dijadikan 0 atau kosong. Nah, tempat kosong itu diisi oleh print ini pass. Nah, ini pass menjadi indeks kedua. Lalu dilanjutkan dengan atribut-atribut list berikutnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke while else. Apa bedanya while sama while else? Nah, bedanya itu cuma di penambahan else doang. Apabila kondisi tidak memenuhi kondisi while ini, maka dia akan melakukan statement yang ada di else, sama seperti if else yang kita pelajari sebelumnya. Nah, coba kita lihat di sini ada x sama dengan 1, n kita inputkan banyak perulangan. Di sini saya coba inputkan banyak perulangannya 3, dan berarti n sama dengan 3. Di sini while x kurang dari 3, maka dia akan ngeprint statement ini. Di sini di print sampai 3, lalu bila x sama dengan 4, berarti kan sudah tidak memenuhi perulangan ini, maka dia akan melakukan proses pada statement else, yaitu print perulangan telah selesai. Seperti itu. Selanjutnya ada perulangan for else. Sama seperti for, tapi yang membedakan adalah adanya else. Nah, jadi kan di sini ada for word in A, B, C, E. Jika word sama dengan E, maka huruf ditemukan yaitu huruf word atau huruf E, dan akan dilakukan break atau berhenti atau perulangan berhenti, seperti itu. Terus ada else jika kondisi perulangan ini tidak terpenuhi. Kita coba run. Nah, huruf yang ditemukan yaitu E. Berarti
statement ini terpenuhi karena ada huruf E pada ABCE. Apa jadinya kalau kita rubah E menjadi D? Nah, huruf tidak ditemukan atau dengan kata lain, program ini menjalankan statement pada kondisi else. Kenapa begitu? Karena kondisi pada if tidak terpenuhi, maka dia akan memproses statement yang di else. Mungkin seperti itu. Nah, kita sampai di akhir materi. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas pendahuluan minggu ini. Nah, sampai jumpa di praktikum PBO minggu depan. Kami dari lab saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.